beberapa aturan juga seperti itu. Ya, saya ulang lagi, di beberapa aturan Islam juga seperti itu. Nah, sekarang efek di hukum haji. Saya banyak baca literatur haji. Haji dalam aturan Islam itu wujuban tarofian, wajib yang tidak langsung mendesak. Kemudian semenjak ada fakta kita harus nunggu, daftar tunggu, itu kita sebagai ahli fikih itu gampang. Misalnya gini, saya umur 20 punya uang, sekarang berapa daftar? 25 juta ya. Saya umur 20 punya uang 25 juta. Saya jomblo misalnya, butuh nikah, ya butuh macam-macam. Itu wajib daftar haji apa enggak? Karena kalaupun daftar nunggu 20 tahun. 20 tahun kan asumsi umum masih umur 40, masih hidup lah kira-kira caranya. Nah sekarang kalau ada orang umur 50 tahun punya uang 25 juta, menurut Anda wajib daftar saat itu apa enggak? Daftar saja bisa game gitu. Dan kalau misalnya umur 50 ditambah 25 kan 75. Itu kalau orang sumpah sudah cepat mati itu. Maka itu menjadi pertanyaan, apakah fikih ini kita rubah? Karena dulu kan orang itu longgar semua. Karena haji zaman Nabi pun tidak langsung dilakukan saat pertama diwajibkannya haji. Jadi Nabi punya sisi unik. Pertama ada tahun diwajibkannya haji, Nabi tidak langsung haji. Sebab itu ulama berkesimpulan kalau wajibnya haji tidak langsung. Maka fikih itu memang unik. Sholat juga gitu. Ada istilah begini dalam sholat, watajibu sholat ala kulli muslimin wujuban muwassa'an. Di semua kitab fikih takbirnya seperti itu redaksinya. Wajib sholat dilakukan orang Islam wujuban muwassa'an, wajib yang ada longgarnya. Jika ketika zuhur jam 12 WIB kita dengar azan, boleh sholat setengah 1, jam 1, setengah 2, jam 2. Karena memang wujuban muwassa'an, memang ada batas akhir waktu misalnya sampai setengah 3. Nah problemnya begini, misalnya setengah 1 Anda pasti dipanggil majikan kamu yang diharuskan melakukan satu aktivitas, misalnya Anda pilot, yang nggak mungkin sholat lagi di kokpit. Apakah status wujuban muwassa'an wajib yang longgar menjadi hilang karena setelah itu sudah ada kesempatan lagi sholat? Apa tetap kita sebagai ahli Islam yang agak balelo tapi alim, misalnya ya sudah tetap jadi pilot? Nanti kan ada aturannya sendiri, ada rukhsahnya sendiri, ada kemurahan sendiri kita sudah jadi pilot. Misalnya sholat tanpa harus menghadap kiblat, sholat yang tetap di perjalanan. Kira-kira Anda kalau jadi ahli fikih milih mana? Milih harus sholat di depan, apa tetap memberi kelonggaran? Tidak apa-apa sholat sambil apa? Uber sambil pilotin apa pesawat. Anda milih mana? Karena kalau konstitusi ilmu itu memang harus ada, dengan tanda kutip ya, memang harus ada nakalnya. Kalau nggak nakal malah gak sah. Memang unik ilmu itu. Karena ilmu itu kalau dipaksakan lurus terus, itu nanti malah bengkok karena menghilangkan rukhsahnya Allah, kemurahan Allah. Tapi kalau dipaksakan rukhsah terus, murah terus, nanti dianggap menyepelekan hukumnya Allah. Maka kita yang ahli fikih itu pusing. Misalnya saya sering ditanya, Gus saya ini supir bis, kan musafir terus, berarti saya boleh nggak puasa terus pada Ramadan? Coba kalau ada jadi ahli fikih mesti bingung. Mau boleh, ya boleh terus supaya orang nggak peduli sama Ramadan. Mau mengatakan wajib puasa, kayak nggak peduli dengan kemurahan Allah yang membolehkan musafir tidak puasa. Coba loh, Anda jangan jadi ekstremis yang misalnya bantah kok protes ini kan. Jadi memang mengkaji ilmu itu. Ya makanya dengan tanda kutip itu harus ada nakal, tapi nakal yang baik, bukan nakal. Nakal itu kalau bahasa Jawa itu kan tidak harus dosa. Seperti anak kecil, menek-menek itu, tuh bocah kok nakal, padahal anak kecil menek itu haram dah. Enggak kan? Malah orang tuanya yang bentak itu yang haram. Yang nakal betul ya ibunya yang bentak cerewet itu, karena ibunya orang yang sudah mukallaf, sudah tua, salah langkah itu bentak. Kalau anaknya melayani meja itu ya sebenarnya bahasanya tidak nakal, lucu. Oh jelas pinter contoh iso munggah meja, harusnya diapresiasi. Tapi rata-rata itu semua akal mecah gelas. Malah boe malah mecah tabungan. Bapaknya malah tukang nguras tabungan. Sebetulnya senakal-nakalnya anak kecil itu nakal orang tuanya itu pasti. Karena ini sudah kena fitop, sementara anak-anak belum kena.
Saya pernah punya tamu, karena di tradisi Kiai itu sering punya tamu. Bapak ibunya itu kultus sama Kiai, bentak anaknya disuruh salim sama saya. Anak kecil kan nggak mau jalan-jalan terus, marah. Tak marah orang tuanya tak marah. Yang dosa itu kamu bentak anaknya. Kalau anak kecil itu kena diskon rufi alkolamu ansalasin. Di antara aturan Islam apa? Tidak ada keharusan bagi 3 orang. 1 anak kecil sampai balik, 2 orang tidur sampai bangun, 3 orang gila. Artinya anak kamu itu tidak kena hitop untuk sopan sama kamu. Kamu yang kena hitop baru sopan sama anak-anak. Nah ini ada Jawa itu kadang keliru. Jadi orang tua itu marah-marah memaksakan anaknya sopan. Padahal Allah memberi diskon anak kecil itu belum wajib sopan. Nggak apa-apa ada tamu naik-naik itu. Asal masih anak kecil. Makanya Rasulullah ketika beliau sholat sujud itu Hasan Husain itu naik. Cara Jawa Nabi itu 3 tumpahan. Semua riwayat mengatakan Nabi itu diam saja, gak berani ngangkat. Sampai sahabat itu ada yang ngomong, ini Nabi sujud lama sekali ada apa? Jadi kita punya riwayat itu ya baru kayak sahabat yang agak nakal. Semuanya itu sujud, tapi ya bareng di atas rata-rata ada sahabat yang belakang ngomong, ada apa tuh ini sujudnya kok lama? Barokahnya itu ditemukan riwayat, oh ono putune tuh. Karena Hasan itu naik di atas punggungnya apa? Nabi itu andai kan tidak ada yang ngomong, riwayat ini tidak ditemukan. Barokahnya ada yang ngomong itu mungkin kalau sekarang mungkin semua masjid ngomong karena orang sekarang jarang yang khusyuk. Kalau dulu hanya 1 yang di belakang. Setelah itu Nabi memberi penjelasan, saya tadi sebetulnya harus mengakhiri sujud saya sesuai aturan umum, tapi ada sujud saya tak biarkan sampai dia puas naik punggung saya. Jika dia turun baru saya naik. Filosofinya apa begini? Anak kecil 1 tidak kena hitop, 2 jangan sampai sholat itu jadi problem. Kalau Nabi nyentak Hasan membentak, putu ono bae sholat kok diganggu, maka sholat menjadi trauma. Gara-gara sholat bahasa bentak saya. Lama-lama anak ini trauma dengan sholat karena dianggap problem. Makanya saya termasuk kiai nggak berpendapat anak kecil nggak boleh di masjid. Sering kan anak kecil di masjid atau yang khutbah ramai. Saya termasuk setuju tetap boleh. Kalau dibentak di masjid maka dia trauma dengan masjid, mungkin ke masjid dibentak. Lagi pula kadang-kadang orang tuh gaya-gayaan kok. Wah, ramai orang khutbah, ramai nih. Padahal kalau nggak diramein anak-anak malah udah tidur. Kita kan nggak bisa menjamin kalau perilaku kita lebih baik. Mendingan kan anak-anak main di masjid timbang di karaoke kan. Jadi kan, nah ini maksudnya saya, ini fikih ya. Fikih itu wilayahnya, makanya jadi ahli fikih itu susah-susah gampang. Jadi kan jangan hanya berpikir protes dengan ketentuan fikih, mengkaji yang sebanyak-banyaknya. Itu tadi, misalnya Anda seorang supir permanen, supir bis terutama. Kalau truk kan bisa lihat-lihat, kalau bis kan apa ada deadline-nya ya waktu. Seperti bis jurusan Surabaya Semarang, saya kan sering naik bis jurusan Surabaya Semarang. Kadang-kadang supirnya melihat saya tanya, Gus saya ini supir, saya ini Ramadan itu gimana ya? Ya saya sudah ngerti setengah nakal, dan senengnya dijawab rasa poso ya santai. Tapi masalahnya secara fikih kalau kamu mengharapkan kamu harus puasa terus, kamu melanggar konstitusi ilmu. Memang musafir punya diskon? Boleh? Tidak puasa. Pertanyaannya, bayarnya kapan? Nung Syawal ya nyupir lagi, Zulqa'dah nyupir lagi, nanti sampai Ramadan ya. Nah terus, ya pas kamu cuti, biasanya cutinya pas sakit, boleh diskon lagi karena sakit. Coba. Nggak, andai kan Anda jadi ahli fikih milih zaman. Lu kalau orangnya soleh terus kayak ustadz-ustadz di sini kayak dosen UI kan, masa dosen UI Universitas Islam nggak Islami kan nggak mungkin. Mungkin memilih poso kan. Masalahnya ini kan hukum untuk orang kebanyakan, nggak boleh hukum musuh gak kuat. Sahur jam 3:30 ngombe vitamin pokoknya harus kuat. Itu tidak hukum, itu saran. Hukum itu beda dengan saran. Hukum itu hanya berpijak musafir itu boleh pistol. Kalau saran memang boleh, ya usahakan kamu makan 3:30 pas fit nyupir. Terus kalau nyupir selesai jam 10 nanti istirahat. Memangnya majikan bisa ngatur jamnya? Itu fikih. Maka menjadi perdebatan. Yang namanya pergi itu apa? Menurut Imam Syafi'i, pergi itu ya dari rumahnya ke tempat yang asing, yang tidak wilayahnya, namanya pergi. Menurut Imam Ahmad bin Hanbal enggak. Pergi itu tidak kerja.
Jadi orang yang supir yang seperti itu namanya tidak pergi tapi kerja. Tanyakan ke publik, misalnya jenengan ke UI, istri kamu atau suami kamu ditanya, istri kamu kemana? Kira-kira jawabnya bilang pergi jalan-jalan atau bilang kerja? Kerja. Makanya kata Imam Ahmad bin Hanbal, mudi mustafar atau orang yang berprofesi, yang profesinya memang harus pergi, kayak traveling atau supir, maka itu namanya tidak pergi, namanya itu kerja. Karena apa? Sekali distatuskan pergi, maka ikut status yang dikatakan Allah dan Rasul, dapat diskon, boleh tidak puasa. Maka terus kita debat tentang definisi. Nah, definisi ini penting karena yang menjadikan hukum rubah itu definisi. Misalnya gini, mbak ini ngaji saya, statusnya kalau pakai status saya ajnabi, orang lain bapak ajnabiyah, maka hukumnya saya melihat bapak ini haram karena statusnya ajnabi melihat ajnabiyah yang tidak mahram. Tapi kalau di fikih itu ada statusnya. Di antara lelaki boleh muwajahah sama perempuan adalah satu untuk belajar, dua untuk muamalah, tiga untuk kesaksian, empat untuk pengobatan. Itu kan ada pengecualian. Sehingga statusnya sekarang mbak itu belajar, apa ini melihat khusbah atau khusbah itu mengajar atau gimana, itu statusnya bisa rubah. Makanya kalau sebetulnya kalau kita marung di warung misalnya Padang, kita nggak pilah-pilah, kebetulan pelayannya perempuan itu masih bisa dipilah cara fikih. Saya muamalah marung, cuma kebetulan penjaganya. Tapi masalahnya Pak ini punya daftar penjaga kan, yang masalah. Maka pertanyaannya itu marung ke situ demi marung apa demi melihat? Tidak jawab saja. Demi marung apa demi melihat? Kalau demi marung semakin yang penjaga yang sangar-sangar juga banyak. Akhirnya kalau demi makan, penjaga yang cowok kan banyak. Kalau demi melihat, berarti yang dihitung kan niatnya. Berarti karena mau amalah apa karena melihat? Melihat. Itu status. Jadi makanya kalau mudi musafar itu namanya orang pergi atau orang kerja? Orang kerja. Maka menurut pikirannya Imam Ahmad bin Hanbal seperti itu harus puasa karena dia adalah pekerja, bukan musafir. Lalu dalam masalah jumlah 3 hari, kalau dalam fikih kita, nggak saya kenapa ngomong fikih terus ya, karena banyak yang melupakan fikih. Jenengan pergi haji, zaman Nabi haji itu jamak dan qashar terus. Padahal hajinya Nabi itu, haji itu minimal kan berapa hari minimal itu? 9, 10, 11, 12. Sebenarnya haji itu minimal hanya 4 hari. Karena 13 Zulhijjah di sana nafar awal. Kalau nafar awal berarti nggak ada kewajiban nafar sani. Berarti yang wajib betul kan 9, tanggal 9 untuk di Arafah, terus 10 biasanya ifadah sama balang jumroh apa? Akobah, terus 11, 12 itu kan sudah boleh cabut karena apa? Nafar apa? Awal. Berarti nggak usah nafar apa? Sani. Berarti hanya berapa? 4. Tapi Nabi haji di Mekah Medina itu sampai 40 hari karena perjalanan. Pertanyaannya, ketika Nabi menjamak dan mengqashar itu cara Imam Syafi'i lis safar. Karena Nabi orang Medina datang ke Mekah dengan jarak 460 kilo, maka Nabi boleh jamak dan qashar. Dari pikiran Imam Syafi'i, jamaknya Nabi itu lis safar karena pergi. Cara pikiran Imam Malik enggak, jawabnya Nabi itu linusuk. Nabi menjamak sholat itu karena melakukan ibadah haji. Efeknya adalah orang Mekah kalau haji itu cara Imam Malik meskipun jaraknya dekat boleh apa? Boleh apa? Qashar, boleh jamak. Lalu terus ada pertanyaan fikih lagi. Lalu jamak qashar itu karena pergi apa karena masyaqqah? Karena repot. Coba kalau sampean kira-kira jawab. Misalnya kita orang kaya bawa uang 1 miliar, naiknya Alphard, ada supirnya, ada ajudannya, pergi di jarak 100 kilo. Masyarakatnya kan tidak ada sama sekali, apalagi di tol kebetulan nggak macet. Kira-kira boleh jamak nggak? Boleh, karena pergi, tapi kan nggak ada repotnya sama sekali. Dibanding misalnya yang ngebis bawa beras 1 vital gitu kan, udah gitu
suruhan orang lagi kan pusing. Maka fikih ini untuk memberi hukum itu, kalau fikih itu menstatuskan ini orang boleh jamak itu karena masyaqqah apa karena safar. Lalu kalau setelah karena safar itu karena jaraknya apa tingkat masyaqqahnya. Kalau karena jaraknya ya tidak juga gini maksudnya. Mungkin Anda tidak pernah terpikir begini. Kalau saya mau ke Jakarta, kemudian sampai Purworejo itu sudah waktu zuhur, saya boleh nggak zuhur di situ sama saya? Boleh kan? Padahal perjalanan saya belum sampai. Artinya nunggu boleh jamak itu setelah kita menempuh jarak itu apa menuju, sedang menuju dan niat. Sedang menuju dan niat. Misalnya saya mau ke Jakarta, saya orang Sleman mau ke Jakarta, itu sampai mana itu Magelang itu sudah boleh jamak kan? Boleh nggak? Boleh karena saya mau ke. Nah pertanyaan cara pikir mungkin ada tidak terlintas. Ternyata ditelepon sama istrinya nggak jadi pergi. Padahal sholatnya kadung di jamak zuhur dan asar. Apakah setelah di rumah sholat lagi? Teman kan tidak pernah mikir. Karena tidak nekuni fikih. Jadi orang fikih itu sudah pusing, makanya jangan diprotes terus. Kita ini sudah pusing. Kalau orang itu enak aja protes terus. Tidak pernah jenengan nanti wajib sholat lagi enggak? Dia bolehnya jamak kan berdasar berstatus musafir. Ternyata setelah Magelang ditelepon istrinya tidak jadi. Dia kadang sholat zuhur dan asar. Setelah pulang masih jam 1. Terus ada asar, wah bukan sholat. Kalau ada sholat lagi apa ada? Jangan saran. Kalau saran, wah sebaiknya sholat lagi itu tidak hukum, itu saran itu namanya. Saran dengan hukum beda. Sholat lagi mana? Loh, ketika ada jaga itu berdasar malas atau berdasar hukum? Apa? Nah kalau Anda sholat lagi, pertanyaannya gini, Allah itu tidak punya tradisi mewajibkan 2 kali. Pertanyaan fikihnya mesti gitu. Dan saat Anda di Magelang menjamak itu melakukan sesuatu yang disahkan oleh agama. Berarti pas Anda jamak zuhur asar, sesuatu pas melakukan itu kan berstatus sah dan boleh. Meskipun setelah itu ada masalah, istri kamu nelpon terus pulang. Tapi pas itu kan sudah dinyatakan oleh malaikat sah, Anda sudah zuhur dan asar. Kalau melihat itu tidak wajib mengulang. Tapi bisa saja malaikat ada yang usil. Itu sah karena Anda berstatus musafir. Berhubung status Anda hilang, maka poin Anda sudah sholat juga hilang. Kamu milih fikih yang mana? Jadi peneliti fikih itu beda dengan orang-orang yang mendengarin protes. Beda karena nekuni itu beda karena ada konsekuensinya. Makanya fikih itu sampai saya punya kitab fikih itu dikarang satu orang itu jumlahnya 20 jilid, per jilid itu segini. Jadi satu meja ini dikarang satu orang. Itu mulai yang presisi, yang detail sampai yang khayal. Yang khayal juga ada. Yang khayal sudah di beliau banyak menghayalkan gini, suatu saat anda datang ke Mekah itu hanya butuh waktu 20 menit. Zaman itu belum ada pesawat. Lalu boleh gak jamak, boleh gak nakal. Nakal itu begini, sama orang kaya punya jet pribadi, misalnya Anda Ronaldo masuk Islam, orang kaya itu bisa gak puasa karena begini, misalnya dia orang, contohnya orang Arab jangan orang gak, contohnya itu dibalik saja. Di sini itu kalau imsak jam berapa? Imsak Ramadan jam berapa? 3:30 aja biar aman ya. Kalau 3:30 kan masih imsak. Dia terbang ke Mekah. Jadi orang sini puasa jam 5 kan mulai puasa, dia terbang ke Mekah kan masih malam. Makan terus dia.
Mekah mau ada matahari terbang lagi ke barat. Karena dia menghindari berstatus puasa. Atau sebaliknya, dia orang Mekah jam 12 puasa, 12 siang puasa. Dia, kalau 6 jam lagi buka bisa barabe saya. Terbang ke Indonesia. Ke Indonesia terbang baru 1 jam, di sini sudah buka. Itu khayal. Jadi itu ada khayalnya. Itu lama dulu sebelum ada pesawat sedang mengkhayal gitu. Bolehkah orang yang di Masyriq ke Maghrib demi itu? Kalau Anda jadi Raja Salman jam 1 kok sudah nggak kuat apa? Puasa, itu diberi saran terbang ke Indonesia. Itu kalau pakai jet kan nggak sampai 9 jam, 1 jam ke Jakarta. Sudah ada wow akbar. Bukan. Boleh enggak? Loh, mau kamu enggak bilang, oh enggak boleh. Loh, di Jakarta sudah huru Samsi. Masa sudah matahari terbenam orangnya enggak boleh? Bukan. Lah ya. Apa? Kalau resikonya gini, sampean mungkin nggak mikir, resikonya gini, kalau dia berstatus musafir, bolehnya buka karena musafir, pertanyaannya dia wajib bayar. Kan musafir bolehnya kodok nanti harus bayar, tapi kalau dia buka normal kan tidak harus bayar. Beda, efek pakainya beda. Sampai jangan protes, Gus, baik gimana mau ngaji malah tidak senang. Ini kan ngajinya para dosen, para pegawai, jadi harusnya itu jadi mufti, ngaji untuk jadi mufti, bukan ngaji untuk mendengarkan. Jadi makanya saya mohon jangan sering protes sama ulama sudah pusing. Karena efek-efek hukum itu tidak gampang. Kayak tadi misalnya, kalau dia boleh buka atas nama musafir, resikonya wajib bayar. Masalahnya Raja Salman ini mau enggak ya? Dia inginnya. Maka pertanyaannya itu kitab yang milik saya tadi yang 20 jilid tadi. Ulama itu mulai dulu sudah membayangkan bagaimana kalau suatu saat ada satu kendaraan. Kenapa ulama bisa membayangkan itu? Karena ada buruk. Meskipun mereka nggak numpak buruk, hanya Rasulullah, tapi kan bisa membayangkan ada toyul waktu. Waktu itu bisa dilipat. Karena ulama dulu ahli astronomi, jadi bumi itu bulatnya gini, muternya gini. Berarti suatu saat ada satu ilmu di mana orang ambil satu posisi terus melewati toyul waktu, ngalami lintasan waktu. Mulai dulu itu sudah dibicarakan. Pertanyaannya, lalu status orang ini kayak apa? Misalnya tadi orang Mekah ingin cepat buka terbang ke Indonesia. Orang Indonesia menghindari imsak. Misalnya 3:30 dia belum sahur. Wah, kalau saya di Indonesia ini sifatnya sahur. Wah, saya tak terbang ke Mekah. Wah, enak kan terbang di Mekah ternyata masih jam 8. Wah, bisa makan sepuasnya jam 8 malam, maksudnya jam 20. Kan enak ya. Barwarek balik ke Indonesia terus jam 1 siang. Jam 1 siang kalau ini cepat buka terbang ke timur. Langsung buka. Berarti dia kira-kira masa aja 3 jam. Tapi terus ya mungkin kalau sampean tahu fokus sudah repot-repot mau tinggal dulu nggak sinetron untuk buka dewi. Itu tidak hukum, saran, itu namanya apa? Kalau hukum tetap tadi yang dikatakan puasa adalah imsak, mulai jam imsak sampai hurufus. Lalu pertanyaannya lagi, hurufus samsi sampai imsak itu konversi jam apa nyata-nyata hurufus samsi? Kalau yang diliwati khotul istiwa itu nyata, fi'lan, kalau dalam bahasa Arab fi'lan awakiyan. Tapi kalau Anda orang kutub, saya sering kirim-kiriman surat sama mufti-mufti yang ada di Timur Tengah, di Eropa, konsultasi maksudnya. Orang kutub itu kan tidak ada matahari, tidak ada apa-apa. Jika kalau Anda baca kitab di kutub, mesti Gus ajaran pom-pom. Misalnya orang kutub ngaji saya, kamu harus subuh sebelum matahari terbit. Sekali matahari terbit waktunya hilang. Duhur setelah matahari agak ke barat. Asar kalau matahari terbenam hilang waktunya. Terus mereka mesti bilang mataharinya gimana?
Maka pertanyaannya, boleh gak mengkonversi waktu untuk orang kutub? Jadi misalnya pola umum subuh jam 4:30, berarti antara subuh dan qadha itu 1,5 jam. Subuh sama zuhur polanya berapa berarti? Kalau 4:30 sampai jam 12 itu 6 sama 7,5. Berarti ya kira-kira habis subuh nunggu 7,5 jam baru zuhur, nunggu 3 jam baru asar, nunggu 3 jam baru maghrib. Berarti waktu puasa kira-kira antara jam 4 sampai jam 6. Berarti berapa jam itu? 12 sama 2 14. Oke, berarti orang kutub harus puasa 14 jam, tidak bergantung waktu mata. Tapi ada lagi pertanyaan lucunya gini, lalu 14 jam itu dimulai dari mana? Apa asal 14 jam? Apa harus ada konsensus setarnya? Masih ada PR lagi. Menurut kamu gimana? Ada konsensus setarnya dimulai jam 4 dini hari. Apa asal jumlahnya? Imsak 14 jam. Mikir lagi kan? Itu di Denmark itu ada satu musim di mana siang terus sampai sekian bulan. Siang terus sampai orang sana itu capek. Kenapa ada siang terus? Logikanya kan di bumi itu belajar juga belajar belajar astronomi. Kalau tepaan kamu di sisi yang barat agak utara atau agak selatan, matahari nyentron terus. Sehingga bumi mulak-malik ya kamu kesentron terus karena kita ini kan tepaan di khatulistiwa, di khatulistiwa. Sebenarnya khatulistiwa itu bahasa Arab dari kata khatul istiwa. Khatun itu garis, istiwa itu tengah. Lah, Islam itu oleh Allah memang dipilih di tempat paling top yaitu Mekah. Mekah Ka'bah itu suratul ardi. Jadi sebelum ditemukan ilmu astronomi itu Nabi sudah ngendikan Al-Ka'bah suratul ardi. Ka'bah itu pusarnya bumi. Sehingga di Ka'bah itu satu-satunya area yang terbebas dari medan magnetis. Karena dari utara dan selatan benar-benar di tengah. Maka potensi jam paling akurat di dunia itu ya hanya jam yang di Mekah itu. Karena apapun akuratnya teknologi di Amerika atau Jerman, karena jam itu dari logam tetap ketarik medan apa? Magnetis, entah berapa 00, tetap kena. Misalnya jam di Jerman lebih dekat mana kalau Jerman? Mesti ketarik medan magnetis, entah berapa kadarnya. Karena materi jam dari logam. Sementara di Mekah karena di tengah itu terbebas dari medan apa? Dan sehingga yang segaris dengan Mekah kayak Indonesia itu semuanya khatul istiwa. Nah kalau khatul istiwa normal itu artinya ya 12 siang secara umum ya 12. Sehingga ulama Indonesia kalau ngaji itu lebih gampang, lebih tidak dianggap bohong. Karena ya ada terbitnya matahari, ada zawalus syamsi, ada ghurubus syamsi. Coba kalau kitab itu Anda baca di kutub utara sama kutub selatan, murid kamu bingung semua. Ini gimana Ustadz, tidak ada matahari kok semuanya diukur pakai matahari. Lalu pertanyaannya dikonversi ya. Pertanyaannya kalau dikonversi pakai apa gitu? Asal 14 jam apa harus sepakat dimulai jam berapa? Ini mana? Milih sepakat. Pertanyaannya kalau sepakat, ukurannya siapa yang jadi ahlul halli wal aqdi? Jadi orang fikih itu sudah bingung, makanya saya mohon jangan sering diprotes. Saya pernah ketemu ulama, saya kan sering ikut komunitas di New York. Itu andekan dibur, itu pas persis Ka'bah. Jadi buminya itu kalau dibur itu pas persis Ka'bah. Lalu pertanyaannya, ada kiblat tidak di sana? Ya bumi kan gini ya. Kalau dalam bahasa falak itu ada rubuk namanya. Rubuk itu bumi yang sewaktu itu hanya yang 1/4. Ya bumi yang sewaktu itu hanya 1/4. Jadi kita sekarang siang, berarti yang baru siang hanya 1/4 bumi. Nanti yang malam ya hanya 1/4 bumi. Ya misalnya sekarang kita di sini siang, di Arab Saudi kan belum, ini masih 5:30. Ini sekarang di Arab Saudi baru setengah. Lah itu ada daerah di mana dengan Ka'bah itu pas atas sama bawah. Harusnya kan bebas arah. Apa? Bebas arah. Lalu orang sana sholatnya itu menghadap kemana?
Pernah ulama Yusuf itu minta fatwa ke Rabitatul Alam al-Islami, lalu kita harus menghadap kemana? Makanya dalam dunia anekdot ulama itu ada anekdot Abu Nawas itu orang yang nggak pernah kalah debat. Dia pun terkenal nggak pernah kalah debat. Tapi dia ada ilmuwan. Dia punya tetangga ilmuwan, punya pengaruh besar, semua orang ngaji ke ilmuwan itu. Mantelnya bukan main, karena dia ahli falak, ahli astronomi. Mau nandingi dia ada, bisa gak nandingi itu reputasinya jatuh. Orang itu berteori kalau bumi itu bulat-bulat. Kalau kamu jalan ke sini, maka akan ke titik yang suatu saat si profesor ini kemalingan, terus minta tolong Abu Nawas rumah saya kemalingan. Terus lari kemana malingnya? Ke timur. Setelah ke timur, larinya ke timur. Abu Nawas lari ke barat. Lari ke barat. Terus ditanya, sudah tak bilang nih, malingnya lari ke timur, kok kamu lari ke barat? Nanti ketemu di titik yang sama. Sebenarnya itu profesornya makel. Oh kamu nyindir. Artinya Abu Nawas gak terima. Teori anda itu gak bisa. Secara keilmuan benar, tapi secara faktual gak boleh. Berarti kalau ada orang ngejar istrinya lari ke timur, dia harus tetap ke barat. Nanti ketemu di titik. Ya. Jadi malingnya itu lari ke timur. Abu Nawas ngejar ke barat. Ketika ditanya profesornya, sudah bilangin malingnya itu lari ke timur, kenapa ada ke barat? Kataan kan nanti ketemu di titik yang sama karena bumi bulat-bulat. Nah pertanyaannya gini, lalu kalau yang segaris itu ada arah enggak? Kayak Yusuf tadi. Menurut kamu tetap berkiblat apa enggak usah? Loh kalau yang rubuh jelas. Loh gitu, kalau rubuh begini loh, misalnya begini, terus kamu di sini sama sini kan masih ada arah, tapi kalau sini sama sini masih butuh kiblat. Lalu sama tidak usah protes, orang fikih sudah pusing, tidak usah diprotes karena yang dipikir itu macam-macam. Nah ya makanya ini kan, ini mengkaji ya saya mohon ya kayak tadi ini mengkaji saya mohon saya cukupkan sekian. Sementing apa ya, kita ada respeknya lah sama ulama. Jadi ulama itu susah, mikirnya susah, harus tanggung jawab di depan Allah, di dunia diprotes terus. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya satu aja, ini waktunya. Atau dua nggak apa-apa, dua aja. Terima kasih Ustaz Bahrudin. Ke sesi selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Kami kasih waktu dua penanya dan dua pertanyaan, kadang satu langsung tiga. Ya, silakan Pak dan Pak Sus. Pak Jal. Satu lagi Pak Sus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya singkat Gus. Ya. Karena kami ini bergerak di bidang akademik, kami itu banyak tergoda oleh kesombongan akademik. Nah ini gimana Gus? Karena bagaimanapun juga kita harus menjual apa yang sudah kita dapatkan. Walaupun kalau di dunia kiai ulama itu kan yang disampaikan itu sesuatu yang bersifat keagamaan. Tapi kalau di bidang kami di sini ilmu itu kan sesuatu yang baru kami temukan, sesuatu yang kami jual karena dalam tanda petik ya, karena kami menemukan oh ini yang membedakan dengan yang lain-lain. Tapi kalau ini seperti dalam salah satu kajian yang juga ada orang yang sangat tawadu selalu mengumpul itu, kapan orang lain tahu temuan kita kan begitu. Jadi gimana ini Gus? Enaknya kita itu kalau kita sampaikan kalau kita sampaikan bisa-bisa kita itu jadi riak, terbawa riak. Tapi kalau tidak, bagaimana orang lain tahu? Dan nanti
salah-salah nanti bisa jadi sombong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sudiarto, saya pernah punya kasus menemani orang di ICU. Sebelum tidur saya zikir la ilaha illallah Yusari. Kemudian saya keluar, pas jam 1 saya gedor-gedor oleh perawat untuk mentalkin, karena katanya sudah sakratul maut. Karena saya baru bangun tidur, saya kaget dan saya minta izin ke toilet untuk wudhu, karena saya merasa bersih tidur itu tidak wudhu. Wudhu ternyata saya harus ke buang air kecil dulu sekitar 5 menit. 5 menit terus terus wudhu, terus datang dan meninggal. Artinya karena tadi tidak segera, karena itu gimana? Terima kasih. ini ada semua. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama tadi tentang kesombongan akan begitu. Jadi seperti awal. Yang kedua tentang kasus di rumah sakit, ya seperti yang Gara-gara ke kamar mandi tadi. Iya, silakan. Begini ya, jadi ini langsung saya jawab pakai referensi, pakai teks. Ini mungkin yang bawa kitab ikutnya halaman 293 ya. Itu yang mungkin nanti bisa dikopi sama yang nggak punya teks. Yang nggak punya teks mengkopi sama yang punya. Di sini diantaranya itu ada bab faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menyebut kelebihannya sendiri. Asal niatnya tidak riya. Di sini dicontohkan tadi Bapak siapa namanya? Pak Samsul ya. Di sini diceritakan ketika mau masa paceklik, saya ulang lagi masa paceklik, itu Nabi Yusuf karena merasa amanah dan merasa punya kemampuan mengelola ketahanan pangan, beliau bilang ke rajanya, qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Raja, jadikan kami pengatur ketahanan pangan karena ini hafizun alim, saya ahlinya dan saya terpercaya. Hanya Nabi Yusuf seorang nabi tentu panutan, beliau menonjolkan kemampuannya itu boleh asal untuk kemaslahatan. Misalnya ada orang Islam sakit atau kiai sakit, dengan dokter bilang saja saya dokter biasa yang nangani. Itu boleh karena motivasi Anda adalah menyelamatkan Pak Kiai tadi atau orang yang sakit, bukan motivasi Anda adalah hadun nafsi, sebenarnya kalau dalam bahasa keinginan apa? Pribadi. Jadi itu boleh. Jadi ini di beberapa contohkan, ya ayyuhanna su'allimna mantiqat thairi wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman itu bilang gini, wahai para manusia, saya ini bisa bahasa burung apa saja dan saya bisa melakukan apa saja, wa utina min kulli syai'. Nabi Sulaiman ngendikan begitu karena ingin menunjukkan betapa sayangnya Allah ke saya, sampai saking sayangnya Allah saya bisa menguasai bahasa burung, bahasa binatang. Jadi motivasi seorang nabi itu ingin menunjukkan betapa kudrohnya Allah tidak terbatas. Nah buktinya apa ya? Buktinya Sulaiman, sama tak cerita, Nabi Sulaiman itu kalau ke masjid itu mesti jagungan sama orang miskin. Terus beliau bilang gini, miskin dan ujali itu miskin, ayo podo kiri ini jagungan. Karena beliau dengan kenabiannya meskipun kaya raya itu tidak merasa punya sama sekali, karena semuanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan beliau buktikan, beliau kaya raya itu untuk bangun Baitul Maqdis yang semegah itu semuanya pakai asetnya Nabi Sulaiman. Kita bisa memperkerjakan jin dan setan juga untuk bangun Baitul Maqdis, bukan untuk bangun dirinya, rumah diri. Ya ini dicontohkan satu Nabi Sulaiman, dua Nabi Yusuf. Terus ketiga contoh yang diambil, setiap nabi ketika pidato kepada umatnya mesti ditutup dengan wa analakum nasihun amin. Saya ini adalah penasehat yang terpercaya. Jadi ajaran saya bukan ingin menyesatkan kamu, menyengsarakan kamu, tapi wa analakum nasihun amin. Saya adalah penasehat yang baik. Artinya kan menonjolkan diri. Jadi boleh asal itu untuk kemaslahat. Jadi misalnya UI punya penemuan apa yang keren, yang maslahat orang Islam, diumumkan. Wah ini penemuan UI. Tapi tujuan Anda supaya mengangkat harkat martabat UI. Bukan setelah itu terus kirim surat ke rektor, saya harus tambahan gaji karena saya penemunya. Wah itu sudah gak bisa jadi wali kalau gitu tidak. Tapi nanti rektornya yang ya agak tahu diri. Masa penemu sama nggak penemu disamakan gitu. Misalnya seperti itu. Jadi di sini ada sekian contoh.
mungkin bisa diakses di halaman 293 di bab faslun fi dzikri rajuli manaqiba nafsi. Terus kalau contoh hadis, Nabi sering ngendikan begini, ana sayyidu waladi Adam wa ana awwalu syafi'in, dan saya adalah nabi pertama yang punya hak syafaat. Tapi Nabi ngendikan seperti itu supaya orang punya harapan ketika di mahsyar. Sudah kalau di mahsyar nyari saya karena saya diberi hak syafaat. Jadi asal niatnya untuk maslahat nggak apa-apa. Makanya saya sering di mana-mana sering cerita, saya ini menekuni fikih supaya orang kalau belajar fikih jelas ke saya, Pak. Kalau saya tidak ngomong, orang keliru guru. Tapi ya harus ada buktinya. Nanti ngomong ahli dok, ada ahlinya, ya kacau kan? Ya jadi boleh ya. Di sini dibabkan faslun fi dzikri rajul manaqiba nafsi. Bab seseorang boleh menunjukkan kemampuannya asal tadi untuk lil maslahah. Sudah Pak Samsul ya? Tadi yang pertanyaan dari siapa ini? Pak Sus Budiar. Pak Sus itu gimana ini kasusnya, itu orangnya sudah Islam toh? Sudah. Sudah enggak masalah. Terus Anda ke Thailand itu enggak niat menghindar toh, memang saatnya harus ke Thailand? Hanya menyesal. Oh, hanya menyesal, bagus lah, punya penyesalan. Tidak begini ya, kalau orang itu sudah Islam itu kan tidak se-emergensi yang belum Islam, itu hanya ideal. Artinya idealnya seseorang kalau mau meninggal, akhir dari kalimatnya adalah la ilaha illallah. Tapi itu pun ulama dinegur. Ini saya beri cerita sedikit. Kitab Fathul Mu'in itu termasuk kitab yang nggak setuju kalau kalimatnya sepersis la ilaha illallah. Kenapa Pak Sus? Logikanya gini, ini semua ulama gitu ya. Itu ada dua riwayat. Mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Sebagian riwayat mangkana akhiru kalamihi Allah dakhalal jannah. Nah ulama itu milih yang Allah. Kenapa milih yang Allah? Karena la ilaha illallah itu resikonya tinggi. Pas la ilaha ateis, tidak ada Tuhan, mati. Maka ulama, tradisinya guru-guru kita, kalau ada orang mau mati yang sudah akut, itu hanya ditalkin Allah, 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 karena ini lebih tidak berisiko. Tapi kalau la ilaha illallah, pas la ilaha belum illallah, mati. Tidak bisa kamu pun, teruskan dulu baru mati. Ayo teruskan dulu baru mati, ini gimana? Belum illallah kok sudah. Jadi makanya terus di situ diterangkan lagi begini. Setelah orang itu melafazkan la ilaha illallah, kan orang mau mati itu kan macam-macam ya. Ada yang sudah akut, ada yang masih sehat. Kalau masih sehat sebaiknya la ilaha illallah. Tapi kalau sudah akut hanya dilatih apa? Allah. Terus saran kedua oleh kitab Fathul Mu'in diterangkan sebaiknya jangan ngomong lagi. Karena Nabi ngendikan akhir itu harus itu menjadi kalimat. Jadi misalnya setelah kamu talqin la ilaha illallah, kamu tanya, Pak sertifikatnya di mana? Akhirnya bapaknya jawab di lemari. Pas melamari mati. Berarti akhir kalimatnya lemari. Makanya kita juga harus memperjuangkan supaya itu benar-benar akhirnya. Jika nanti dikenang di akhirat, ini orang luar biasa mengakhiri dunia dengan kalimat la ilaha illallah. Tapi nanti kalau ini orang luar biasa mengakhirinya dengan lemari. Apalagi tanyanya gini, Pak tabungannya di bank apa? Ini BCA. Berarti terakhir BCA. Bilang apa? BCA. Jadi itu ada aturannya. Jadi kalau nalkin orang sudah melafazkan kalimat tauhid, jangan dijak ngomong lagi. Karena kalau diajak ngomong lagi terus mati, yaitu kalimat terakhirnya. Ya, maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.